Ya, saya Raka Abadi Susilo, NRP 05211840000102, ingin menjelaskan tentang dekomposisi struktur WBS. Nah, dekomposisi sendiri adalah teknik yang digunakan untuk membagi project scope dan project deliverable menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Work package adalah pekerjaan yang ditentukan pada tingkat rendah WBS yang biaya dan lamanya dapat diperkirakan dan dikelola. Tingkat dekomposisi seringkali dipandu oleh tingkat kontrol yang diperlukan untuk mengelola proyek secara efektif. Tingkat detail untuk work package akan bervariasi sesuai dengan ukuran dan kompleksitas proyek. Dekomposisi dari total pekerjaan proyek ke dalam paket pekerjaan umumnya melibatkan kegiatan-kegiatan berikut. Ini work package. Mengidentifikasi dan menganalisis deliverable dan pekerjaan terkait, lalu menyusun dan mengatur WBS, kemudian menguraikan top level WBS menjadi komponen low level detail, lalu mengembangkan dan menerapkan kodifikasi untuk komponen WBS, dan memverifikasi bahwa tingkat dekomposisi dari deliverable sudah sesuai. Lalu struktur WBS dapat dibuat melalui berbagai pendekatan. Beberapa metode populer termasuk top-down approach dan penggunaan pedoman organisasi yang spesifik dan penggunaan template WBS, atau bottom approach dapat digunakan untuk mengelompokkan subkomponen. Struktur WBS dapat direpresentasikan dalam jumlah bentuk seperti yang pertama, yaitu phase oriented WBS, yaitu menggunakan fase-fase project life cycle sebagai dekomposisi level 2 dengan produk dan proyek deliverable dimasukkan pada level 3 seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, ini dekomposisi phase oriented lebih mengarah untuk menggunakan teknik SDLC Agile yang mengadakan daily meeting yang akan membuat perubahan dengan cepat ketika ada requirement change, dikarenakan prosesnya membutuhkan urutan langkah-langkah yang terstruktur. Nah, jadi ini keunggulan phase oriented WBS ini, dia menggunakan fase yang berarti bertahap-bertahap. Jadi yang pertama selesai, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, terus yang kelima. Seperti dalam contohnya ini software engineering, software product release. Nah, pertama pasti di manage. Nah, manage ini juga ada tahap-tahapannya, itu planning, meetings, dan administrasi. Nah, ini juga harus selesai. Pas pertama ini, fase pertama project management harus selesai. Lalu yang kedua product requirements. Nah, ini requirement engineering. Jadi ya butuh dokumentasi user, brainstorming gitu-gitu. Lalu ada desain yang mendetail. Ini kayak menggunakan teknik SDLC apa, dan yang paling populer sih biasanya agile. Nah, lalu di construct, ini di program. Nah, di program buat database macam-macam. Nah, yang terakhir ada integration dan test. Nah, ini phase oriented ini mengarahnya kayak proyek software ya, atau proyek yang berupa jasa seperti ya seperti pembuatan software atau desain. Pokoknya bukan pakai bahan dan harus ada modalnya, kayak misalnya ngerakit apa gitu. Kan butuh bahan jadi, atau kayak merakit meja gitu, kayak MTO, MTS tuh masih jelek kalau dipakai phase oriented WBS. Yang kedua ada deliverable oriented WBS, yaitu menggunakan deliverable utama sebagai dekomposisi level 2 seperti yang ditunjukkan pada gambar. Dekomposisi deliverable oriented ini lebih mengarah ke perancangan barang karena tidak membutuhkan urutan langkah-langkah yang terstruktur. Nah, ini jadi misal buat pesawat terbang gitu kan, ya pertama kan project management. Ya meskipun agak berurut, tapi kan dia lebih menggunakan deliverable gitu. Tidak sesuai fase nggak apa-apa, jadi ya yang mana dulu yang dikerjakan tuh nggak masalah gitu. Misal ya yang pasti kan kalau mau bikin sistem pesawat kan harus ada ya macam-macamnya, mesin, frame, sistem navigasi, data. Ini kan nggak mesti berurut, nggak mesti dari awal ke akhir. Masa data dulu baru ini kan, nggak
ya training dulu, enggak lah, jadi kayak nggak usah berurut ya, bareng tuh bisa, tapi ujung-ujungnya yang pertama sama terakhir kayaknya harus sama sih, kayak harus di manage dulu dan dites ya. Dan deliverable ini kan harus ada barangnya, harus ada hasilnya ya, berdasarkan hasil, jadi WBS yang berdasarkan hasil. Nah, jadi perbedaannya ya di situ. Kalau yang tadi phase oriented menggunakan fase berurut kayak SDLC agile misal. Lalu yang deliverable ini kayak buat pabrik, MTO, MTS ya, ITO juga tapi enggak sih, make to order, make to stock, sama assembly to order ya MTO nih udah didesain tuh ya kan? Ya mungkin ya, pokoknya yang paling beda itu deliverable tuh berupa barang yang harus ada hasilnya, harus dikirim hasilnya, hasil jadi, barang jadi ya. Kayak ini kan komponen harus ada dalam sistem pesawat. Yang ketiga, lalu memasukkan subkomponen yang dapat dikembangkan oleh organisasi di luar tim proyek, seperti pekerjaan yang dikontrak. Penjual kemudian mengembangkan kontrak pendukung WBS sebagai bagian dari pekerjaan di kontrak. Ini maksudnya dia bikin sendiri ya, gak mesti phase oriented atau deliverable, itu ya bikin sendiri yang khusus buat buat proyek itu ya, itu sesuai dengan kontrak ya. Jadi itu ada, yaitu penjelasan dari 3 struktur WBS ini ya. Dan Nah, jadi ada beberapa kelebihan kalau kita ngambil dekomposisi WBS. Yang pertama, bisa menambah produktivitas. Terus urutannya detail. Terus apalagi? Kita bisa transparansi dan akuntabilitas terjamin. Terus apalagi? Estimasi waktu, bro. Tapi ada beberapa kekurangan. Kayak misalnya pendekatannya harus step by step. Terus agak ada kesulitan di agregasi data di level yang berbeda. But itu dikit lah, nggak seberapa sama benefitnya yang lebih banyak benefitnya. Terus untuk scope baseline-nya atau versi yang disetujui, pertama dari project statement-nya itu bisa mencakupi scope project, deliverable utama, asumsi dan constraint-nya juga bisa. Terus untuk work package-nya, scope-nya ada anggaran, bisa dia jadwal, contohnya begitu Pak. Terus untuk planning-nya kita bisa mencakup lebih dari satu planning. Wow banget kan. Terus untuk web-based dictionary-nya yang dibuat oleh orang lain untuk jadi sebagai kamus dari WBS-nya ini, datanya disusun tempat lain, ada bisa ngisi kayak identifikasi kode akun, uraian pekerjaan, asumsi, constraint, dan banyak banget. Oke. Yang berikut adalah hasil analisa yang bisa kita pertimbangkan. Yang pertama yaitu pertimbangan pemilihan struktur dekomposisi yang tepat dalam pembuatan WBS. Berdasarkan analisa kami menggunakan struktur dekomposisi phase oriented karena proses penyewaan komputer butuh tahapan-tahapan yang berurut sesuai dengan fase-fase life cycle dibandingkan dengan dekomposisi deliverable oriented yang mengacu pada perancangan barang, karena kita hanya menyewa komputer, bukan merakit komputer. Nah, jadi ini kayak punya Fauzan ya. Ini penyewaan komputer. Fase pertama yaitu penyewaan, survei lokasi, penggunaan, kesepakatan survei. Urutan ini selesai, lalu lanjut ke tahap 2 yaitu persiapan, ngecek komputer, install software, dan mengantar komputer. Lalu tahap ketiga yaitu proses instalasi, yaitu memasang komputer, menguji coba komputer, dan melakukan pelatihan. Yang terakhir yaitu akhir dari penyewaan, itu melepas komputer, memastikan komputer, dan mengangkut komputer. Lalu yang B yaitu pertimbangan scope baseline dalam pembuatan WBS. Karena mempertimbangkan phase oriented WBS, kami mempertimbangkan phase oriented WBS dikarenakan telah terkualifikasi dalam persetujuan dari scope statement WBS dan dictionary WBS yang terkait yang memenuhi komponen dari rencana manajemen proyek. Ini kamus-kamusnya ya. Dan scope-nya ya sudah sesuai, ini kamusnya, statementnya, dan WBS-nya ini udah ya. Sekian dari kelompok kami ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.